Rasanya kita semua sudah tahu jika Israel bisa melakukan apa saja tanpa peduli anggapan masyarakat internasional, apalagi hukum-hukumnya, karena yakin ia mendapat dukungan penuh dari negara adidaya Amerika Serikat. Amerika tak putus-putus memberikan bantuan militer, intelijen, dan keuangan pada negara Yahudi ini selama berdekade-dekade. Amerika juga setia membela Israel di setiap forum internasional. Tetapi kenapa sebenarnya Amerika mau terus-terusan pasang badan untuk negara penjajah ini? Ada 4 alasan yang coba kami rangkum dan terangkan untuk kamu yang juga penasaran. Alasan pertama, Israel dipandang lebih memiliki kedekatan nilai sosial budaya dengan Amerika di seantero Timur Tengah. Karena secara umum, Israel mengadopsi demokrasi ala Barat dan nilai-nilai lain seperti kebebasan liberal. Termasuk yang tidak pernah akan diakui adanya kesamaan ras atau warna kulit. Karena mayoritas penduduk dan elit pemerintahan Israel adalah Yahudi Askenazi yang berasal dari Eropa, sehingga terasa lebih dekat secara kultural emosional dengan para elit politik di Amerika. Israel dianggap lebih bisa mereka percaya ketimbang negara-negara Arab yang memiliki akar budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Rasa kedekatan ini kemudian menjadi pertimbangan penting Amerika dalam memilih Israel sebagai proksi atau perwakilannya di wilayah Timur Tengah yang strategis. Melalui Israel yang dipersepsikan mirip, Amerika bisa menjaga untuk tetap berkuasa di daerah yang kaya sumber daya ini. Kedua, keberadaan orang-orang Yahudi yang memiliki uang dan pengaruh besar di lingkar elit politik Amerika. Mereka terutama merupakan orang-orang kaya yang menguasai sektor jasa finansial, teknologi, dan hiburan. Keberadaan mereka sudah ada sejak lama dan mengakar sangat dalam pada sejarah Amerika. Pengaruh mereka telah menjadi kelaziman, sehingga muncul istilah lobby-lobby Yahudi. Saking normalnya keberadaan organisasi lobi Yahudi Israel terbesar di Amerika, AIPAC, atau American Israel Public Affairs Committee tidak lagi dianggap sebagai lembaga asing, tapi lembaga dalam negeri. Padahal seluruh aktivitasnya di sirkel politik Amerika, semuanya ditujukan untuk kepentingan Israel. Siapapun yang ingin menjadi presiden Amerika Serikat, misalnya, merasa perlu mendapat dukungan kelompok Yahudi Israel ini. Walaupun para pelobi Zionis ini jumlahnya sedikit, tapi mereka memiliki modal uang yang sangat besar untuk mempengaruhi sistem ekonomi dan politik negeri paman Sem tersebut. Ketiga, adanya keyakinan pada kelompok umat Kristen Evangelikal Amerika bahwa membela Israel adalah tugas suci agama. Ada sekitar 80 juta penganut Kristen Evangelikal konservatif di Amerika Serikat, yang sebagian besar dari mereka adalah warga kulit putih kelas menengah atas. Mereka berkeyakinan negara Yahudi di sekitar Yerusalem harus dibantu, diwujudkan, dan dibela demi terwujudnya ramalan kedatangan Sang Mesias. Keyakinan itu terus digaungkan oleh pemuka agama mereka selama puluhan tahun. Jika kaum Yahudi Zionis perannya besar pada modal uang untuk mempengaruhi kebijakan politik Amerika Serikat, maka kelompok konservatif evangelikal ini perannya besar karena jumlah mereka yang banyak dalam populasi Amerika. Mau tidak mau elit politik Amerika mendengarkan aspirasi mereka demi mengamankan dukungan suara. Keempat, alasan military industrial complex. Industri militer pertahanan Amerika adalah industri triliunan dolar yang sangat menguntungkan Amerika Serikat. Besarnya kekuatan industri ini ikut mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan ekonomi negara ini. Kepentingan industri persenjataan telah menjadi kepentingan nasional pula. Masalahnya, roda industri ini harus terus berputar, yang artinya harus selalu ada banyak permintaan terhadap produk-produk persenjataan. Sejak muncul pada 1948, Israel selalu menimbulkan gejolak di kawasan Timur Tengah. Peperangan atau konflik bersenjata terus terjadi, yang hulunya sebagian besar adalah apa yang diprovokasi oleh Tel Aviv. Dalam kacamata industri militer, ini artinya permintaan jadi selalu ada terhadap produk-produk senjata yang bernilai miliaran dolar itu. Bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi negara-negara di sekitarnya yang ikut berminat pada suplai dari industri militer Amerika. Ada spillover effect dari Israel yang menguntungkan industri militer Amerika Serikat. Selain itu, dengan adanya Israel dan konflik-konfliknya, Amerika juga mendapatkan banyak kesempatan untuk mengetes kemampuan tempur alutsista terbarunya, tanpa dirinya harus terjun langsung ke medan perang di Timur Tengah. Maka semakin banyak keuntungan bagi industri militer Amerika. Itulah 4 alasan yang bisa kami rangkum kenapa Amerika Serikat kita lihat selalu membela Israel. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta membagikan video ini kepada orang-orang yang menurut kamu perlu mengetahuinya.